kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Agnes Angelin. Saya Rensi Osita Nurdin. Kami dari kelas D3 Farmasi 2023. Kali ini kami akan membawakan materi dengan tema pengentaran kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang berjudul Pengenalan Peran Swamedikasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Tapi sebelum itu jangan lupa like, Komen, and subscribe. Apa itu swamedikasi? Swamedikasi atau pengobatan sendiri merupakan perilaku mengkonsumsi obat sendiri berdasarkan diagnosis terhadap gejala sakit yang dialami. Swamedikasi sendiri merupakan bagian dari self-care untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah serta mengatasi penyakit. Kelebihan swamedikasi yaitu aman jika digunakan sesuai petunjuk, efektif untuk keluhan ringan, serta hemat biaya dan hemat waktu. Kekurangan swamedikasi yaitu pemborosan waktu dan biaya apabila swamedikasi tidak tepat, timbulnya reaksi obat yang tidak diinginkan, serta penyakit bisa bertambah parah apabila swamedikasi tidak sesuai aturan pakai. Obat-obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi yaitu obat bebas, contoh paracetamol, antisida, milanta, polisilen. Obat bebas terbatas, contohnya yaitu ibuprofen, CTM, dan antimo. Obat herbal, contohnya yaitu tolak angin, imbos, timuno, dan antangin. Obat wajib apotik yaitu contoh asam mefenamat, antalgin, omeprazol, dan famotidin. Penyakit-penyakit yang dapat diobati dengan swamedikasi yaitu penyakit umum dan ringan. Contohnya sakit kepala, demam, nyeri, mah, diare, dan penyakit kulit. faktor utama yang mendasari perilaku swamedikasi adalah obat-obatan dan biaya pengobatan yang mahal, kurangnya pendidikan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan, obat-obatan yang tersedia secara bebas di toko-toko, menjual obat-obatan tanpa resep dokter, dan kurangnya pengawasan ketat dari pemerintah terkait penyebaran obat, tidak tersedianya fasilitas medis, dan kemiskinan. Cara pemilihan obat. Yang pertama, tanyakan kepada apoteker atau tenaga kesehatan di apotik. Yang kedua, sesuaikan dengan gejala dan keluhan penyakit. Yang ketiga, perhatikan kondisi khusus seperti kehamilan, menyusui bayi, anak-anak di bawah umur 12 tahun, lanjut usia, penyakit kronis. Yang keempat, pertimbangan alergi obat. Dan yang kelima, perhatikan nama obat, zat khasiat, cara pemakaian, efek samping, indikasi obat yang dapat dibaca pada etiket brosur. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam swamedikasi. Yang pertama, ikuti petunjuk pemberian obat berdasarkan petunjuk yang tertera pada kemasan obat atau sesuai saran apoteker. Yang kedua, sangat disarankan minum obat dengan air putih. Yang ketiga, jangan membuka kapsul atau menghancurkan tablet salut karena dapat mempengaruhi efek obat. Dan yang keempat, jika sedang menggunakan terapi obat herbal, beritahu apoteker sehingga dapat dipilihkan obat yang tidak berinteraksi dengan obat herbal tersebut. Sistem pelayanan swamedikasi yang baik adalah swamedikasi yang dilakukan oleh tenaga ahli obat yaitu apoteker untuk mengoptimalkan penggunaan obat dan meningkatkan kesehatan. Peranan pelayanan swamedikasi harus sesuai standar pengobatan yang wajar, yaitu tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, kewaspadaan efek samping, dan interaksi obat. Untuk pelayanan swamedikasi yang dapat dilakukan adalah dengan penggalian informasi pasien, pemilihan obat, dan informasi obat. Penggalian informasi obat beberapa di antaranya mendengarkan keluhan pasien dan untuk siapa obat digunakan. Pemilihan obat beberapa di antaranya yaitu obat yang sesuai dengan keluhan pasien dan obat dalam jumlah yang tepat. Informasi obat beberapa di antaranya indikasi obat dan cara pemakaian. Adapun saran dari kelompok kami, sebaiknya untuk pasien yang akan melakukan swamedikasi, melakukan konsultasi dengan apoteker sebelum mengonsumsi obat. Untuk apoteker atau asisten apoteker, memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang swamedikasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami berharap dengan adanya video ini dapat memperluas wawasan bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.